Oke, saya akan coba jelaskan secara cepat saja untuk recordingnya. Nanti saya akan upload juga di mana di YouTube, linknya nanti saya bagikan di Google Classroom. Jadi kalian bisa ulang-ulang. Terus ada tugas mingguan juga yang harus kalian kerjakan gitu ya. Tugas mingguannya sudah saya upload di Google Classroom. Oke. Nah, jadi apa saja yang akan kita pelajari mengenai furniture ini? Jadi mulai dari fungsinya, fungsi furniture itu apa sih dalam sebuah desain interior, terus kualitasnya seperti apa, ergonomi, skala, warna, dan tekstur. Nah, khusus untuk warna dan tekstur kalian sudah dapat ya materinya. Jadi di sini saya akan ulas hanya sekilas saja. Untuk lebih memperdalamnya, kalian bisa review lagi di materi yang minggu-minggu sebelumnya. Nah, apa sih furniture itu? Nah, furniture itu adalah atau kita juga suka sebut mebel gitu ya. Mebel furniture adalah fasilitas atau sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam sebuah ruangan. Jadi dia merupakan penunjang aktivitas manusia dalam ruangan. Tanpa furniture, tentu ruangan sebagus apapun desainnya tidak akan bisa berfungsi secara maksimal. Misalnya ruang tamu. Ruang tamunya udah keren gitu ya, wallpapernya keren, terus mungkin dari segi luasannya sudah sangat nyaman, dari segi lightingnya oke, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Nah, jadi bingung juga ya. Jadi furniture itu memang sangat dibutuhkan, sesuatu yang vital yang harus ada di dalam ruangan untuk menunjang aktivitas manusia. Dia tidak bisa tidak ada gitu ya, tergantung dari fungsi ruangnya. Kalau ruangnya ruang tidur ya pasti ada kasur yang menonjol gitu ya, ada tempat tidur. Kalau ruangnya ruang tamu sudah pasti ada meja kursi. Kecuali kalau memang konsepnya adalah lesehan seperti model Jepang, nah pasti ada meja yang rendah, terus ada karpet dan lain sebagainya. Jadi dia memperkuat juga identitas ruang furniture itu. Nah, ini beberapa pengertian tentang furniture, nanti silakan kalian baca. Nah, jadi ini ada ilustrasi ya, desain sebuah ruang tamu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beragam furniture. Ada furniture yang memang dia harus berada di situ. Tidak bisa tidak. Apabila tidak ada furniture tersebut, maka identitas ruangan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas ini ruangan apa. Dengan perletakan sofa-sofa, ada coffee table yang kecil ini ya. Jadi ini mempertegas bahwa ruangan ini fungsinya ya untuk duduk-duduk gitu ya. Bisa sebagai tempat menerima tamu, atau juga bisa tempat orang berkumpul dalam sebuah ruang keluarga misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang vital dan utama yang harus ada. Nah, nanti setelah furniture ini kita akan membahas aksesoris. Aksesoris itu sebagai pemanis gitu ya. Nanti di slide selanjutnya kita akan lebih detail lagi. Sekarang kita ke bagian furniture dulu. Nah, ini contohnya misalnya. Dengan keberadaan kursi sofa berbentuk U ini mempertegas bahwa ruangan ini yaitu tadi tempat untuk bersantai dengan desainnya yang demikian ini menjelaskan bahwa ruangan ini tidak formal gitu ya. Orang yang duduk di sini itu bisa sambil bersandar, bisa sambil santai karena ada bantal-bantal kecilnya juga. Jadi secara tidak langsung dia mengungkapkan behavior orang ketika berada di ruangan itu harus seperti apa gitu. Bisa kayak mana gitu. Karena dia panjang dan besar-besar bisa juga dia selonjoran kaki gitu. Menandakan bahwa ruangan ini tidak formal. Nah, agak sedikit berbeda dengan ruangan ini. Ini semi-semi formal gitu ya. Meskipun di sini masih ada sofa yang nyaman gitu. Tapi berbeda dengan yang ini menandakan ini ruangannya lebih santai. Kalau ini agak-agak formal sedikit gitu. Nah, beda lagi nuansanya dengan ini. Meskipun sama-sama sofa gitu ya, dari segi bentuknya, desainnya, nah kita bisa terbayang sendiri gitu. Kira-kira suasana seperti apa yang bisa atau kegiatan seperti apa yang cocok untuk ruangan itu dengan adanya perletakan furniture tadi. Ya. Jadi disitulah pentingnya keberadaan furniture.
Nah, jadi studi desain mebel dibagi atas 4 pendekatan, mulai dari fungsi dan kegunaannya, terus aspek teknologi, terus ada tentang gaya desain, terus juga faktor status sosial. Nah, itu juga memberi pengaruh gitu ya. Nah, kalau pendekatan secara fungsi itu merujuk pada kegunaannya. Kegunaan Nah, kegunaan dari mebel tersebut gitu ya, misalnya untuk fasilitas duduk, untuk penyimpanan, untuk berbaring, untuk kerja gitu ya. Kalau secara teknologi mungkin merujuk pada pemakaian teknologi dalam perancangan mebel tersebut. Nah, ada juga teknologi yang manual, ada yang mesin gitu ya. Kalau dari segi status sosial tadi merujuk pada fungsi lain dari mebel tersebut. Misalnya dia mengutamakan value, ada value-nya. Mungkin ada furniture dengan brand-brand tertentu gitu ya. Jadi ketika orang menggunakan brand tersebut, maka ada value yang dia ambil, yang dia dapatkan di situ. Terus ada juga pendekatan secara gaya desain yang merujuk pada sejarah perkembangan furniture dari tahun ke tahun. Nah, apa klasifikasinya? Klasifikasi dari furniture-nya itu dimulai dari purpose, dari tujuannya, tergantung dari di mana dia akan digunakan, tempatnya. Terus functionality itu kegunaannya gitu ya. Terus form and construction, bentuk dan konstruksinya, terus teknologi yang digunakan serta kualitas. Ini saya skip saja ya. Purpose misalnya ya, kalau sini udah pasti ya. Dengan penggunaan meja-meja seperti ini menegaskan bahwa ruang ini adalah ruang kantor misalnya. Atau ruang-ruang publik yang memang diperuntukkan untuk bekerja gitu. Nah, seperti ini. Jadi peletakan furniture ini semakin mempertegas bahwa ini adalah office atau public building gitu ya. Nah, ini kalau ini tadi office, nah ini yang public building gitu. Kita sudah lihat ya, dia mungkin bentuknya ya rotan ya, dari rotan, terus bentuknya yang dinamis seperti itu dan terletak ini di area terbuka. Maka ini adalah bentuk-bentuk tujuannya itu tadi untuk tempat duduk-duduk sekaligus sebagai show off gitu, karena terletak di public buildings di area terbukanya, mungkin di hall-nya gitu ya. Nah, ini begitu juga yang ini peletakan furniture pada building. Kedua adalah functionality atau kegunaan. Nah, berhubungan dengan kegunaan atau fungsinya tadi, furniture bisa dibagi menjadi beberapa kategori gitu ya, mulai dari for sitting and lounging untuk duduk dan bersantai, reclining untuk berbaring, gitu, bisa berbaring gitu ya, for working and eating meals untuk bekerja atau makan gitu ya, for learning buat belajar, storage untuk menyimpan. Terus ada juga yang multifunctional furniture, ada furniture yang multifungsi. Ada yang complementary. Complementary itu ya sebagai pelengkap gitu ya, pelengkap dalam sebuah ruangan. Tapi dia akan sedikit berbeda dengan aksesoris nanti ya. Kalau furniture itu dia memang ada kegunaannya gitu. Tapi kalau aksesoris tuh dia secara harafiah itu memang nggak ada gunanya. Ada dia dan nggak ada dia sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang besar. Tapi dengan keberadaannya itu ruangan bisa menjadi lebih secara estetika lebih menarik gitu ya untuk aksesoris itu. Nah, ini yang berhubungan dengan functionality tadi, fungsi-fungsi ya. Saya akan cepat saja. Nah, yang ketiga adalah form and construction, dari bentuk dan konstruksi. Nah, untuk furniture memang beragam, tidak ada panduan konstruksi tertentu gitu. Saya itu pernah waktu itu belanja furniture di IKEA. Mungkin beberapa dari kalian pernah yang ke IKEA. Jadi kalau ke IKEA itu memang kayak supermarket. Kita belanjanya ya kita milih-milih sendiri gitu sambil bawa troli ya, troli besar. Termasuk kalau beli lemari. Dan lemarinya itu tidak ada satupun yang kita harus ketok-ketok pakai paku gitu. Dan semuanya itu benar-benar friendly use gitu. Bisa secara konstruksi mudah untuk dibuat meskipun segede apapun lemarinya gitu ya. Sangat mudah kita aplikasikan sendiri di rumah gitu. Meskipun ya emang agak ribetnya ketika papannya lebar-lebar gitu ya. Tapi ya itu tadi dari segi konstruksi memang kalau untuk IKEA itu dia menang di situ.
Semuanya sangat mudah dan sangat aman untuk anak-anak. Dia tidak ada paku yang tajam, dia modelnya kayak cuman murbaut gitu aja, terus ada pasak-pasak gitu ya, pakai pasak-pasak. Jadi sangat aman untuk anak-anak dan terutama kalau yang punya anak gitu ya di rumah. Jadi nggak usah khawatir akan ada paku berserakan gitu. Nah itu nggak ada. Gitu. Nah itu adalah salah satu kelebihannya gitu. Dari segi bentuk juga oke ya, dari segi estetika dan sangat fungsional sekali. Dan dari segi konstruksi sangat mudah diaplikasikan, sangat mudah di build up sendiri gitu. Nah ini ada berbagai macam, mulai dari modular, ada single bodied, ada multi bodied. Nah ini nanti kalian bisa pelajari sendiri ya seperti apa sih yang modular gitu. Biasanya nih yang modular itu terdapat pada kitchen set, dia sekaligus multi bodied. Jadi terdiri dari beberapa modul-modul yang disatukan gitu kalau kitchen set. Dari segi teknologinya juga macam-macam ya. Ada yang ada yang untuk material, ada yang dari kayu, ada yang dari rotan gitu ya, ada dari metal, leather dan lain sebagainya. Kualitas juga beragam gitu untuk kualitasnya. Nah ini yang sangat penting yaitu ergonomis. Aspek apa saja sih yang memenuhi persyaratan ergonomis? Yang pasti adalah keamanan. Dia aman, digunakan oleh siapapun, tidak melukai, tidak berpotensi untuk melukai orang. Contohnya adalah kadang-kadang kita menemukan meja itu yang ujung-ujungnya itu tajam gitu ya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang kadang orang tidak notice gitu, nggak perhatikan. Padahal ujung tajam itu misalnya berbahaya bagi mereka yang punya anak kecil misalnya. Terus jadi aspek yang penting harus diperhatikan adalah yaitu tadi ketika beli tidak hanya dari segi desainnya saja baik, tapi aman nggak gitu ketika digunakan. Selanjutnya nyaman tidak, terus mudah tidak digunakan, terus meningkatkan produktivitas atau kinerja atau tidak bagi mereka yang memang membutuhkan untuk beraktivitas di situ. Dan dari segi estetika sudah pasti harus memenuhi persyaratan tersebut ya. Mau pulang? Halo ya, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ini ada yang mau bertanya? Atau gimana nih? Saya lanjutkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan disela. Misalnya Bu, saya mau nanya gitu ya. Nah ini tadi ya yang berhubungan dengan ergonomi ada safety, comfort, easy of use, productivity, or performance, aesthetics tadi ya penjelasannya. Nah selanjutnya adalah peletakannya. Peletakannya itu komposisi di dalam ruangan ya. Kita bisa bermain dengan skala misalnya. Nah, skala di sini adalah berhubungan dengan masa relatif, bagaimana melihat objek dalam hubungan dengan skala manusia. Jadi yaitu tadi harus jangan sampai ruangannya besar tapi furniturnya itu kecil-kecil gitu, yang pas-pas banget dengan badan. Jadi disesuaikan juga dengan skala ruangan, dengan skala manusia yang beraktivitas di sana gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia meletakkan ini sebenarnya di kafetaria gitu ya. Jadi memang untuk four seater ini kan kurang lebih untuk 4 orang, skalanya dia besar gitu. Bermain-main dengan skala gitu dalam sebuah ruangan. Sebenarnya sih agak kurang sesuai ketika kita lihat kanan kirinya, karena kanan kirinya sepertinya bukan area yang luas gitu ya. Nah, misalnya ini. Permainan besar kecil skala ini juga bisa yaitu tadi memberikan kesan-kesan tertentu pada sebuah ruangan. Ini sebuah lobi hotel ya di sini. Jadi ketika skala ruangnya lebar, besar dan menggunakan furniture yang mungkin tidak terlalu banyak ya. Di sebelah sana, di jauh sana ada sofa. Terus di sini ada meja resepsionis, terus ada 2 sofa one seater gitu. Sehingga menimbulkan satu kesatuan ruang yang memang wah gitu ya. Memang terkesan lega, grand gitu ya, kesan yang diciptakan seperti itu. Nah ini dengan bermain-main dengan skala tadi ketika ruangannya besar dan kita mau menciptakan kesan-kesan tertentu, maka itu akan berpengaruh juga pada bentukan furniturnya, perletakannya, terus ukurannya gitu ya. Nah selanjutnya adalah warna. Nah warna ini kan kita sudah pelajari ya di sebelum UTS ya, sebelum UTS ada materi yang khusus tentang warna 1 hari itu. Waktu itu saya menyampaikan juga, jadi nanti kalian bisa review lagi itu materinya. Jadi
Ini adalah roda warna yang waktu itu ya. Bagaimana perpaduan warna yang diterapkan dalam pada furniture dalam suatu ruangan gitu. Seperti apa padu padannya? Ketika menggunakan warna-warna seperti ini, maka dan dipadu-padankan dengan background dinding yang mostly ini putih gitu ya, putih, sehingga menciptakan ruangan yang clean, bersih, tapi juga tidak monoton karena ada penggunaan warna-warna, sedikit warna-warna di sini. Dan ini agak gradasi ya kalau misalnya diperhatikan. Terus penggunaan intensitas warna, nah ini yang tadi kromatik tadi. Jadi penggunaan warna yang hanya gray dan white gitu. Sekali lagi ini tergantung dari kesan apa yang mau kita peroleh gitu, atau kesan apa yang mau kita dapatkan dengan penggunaan warna pada furniture gitu ya di dalam ruangan. Tentu ini akan berbeda kesannya ketika mungkin kitchen setnya ini berwarnanya hitam atau kita kasih warna-warni gitu. Akan berbeda pula sensasi di dalam ruangan tersebut ya. Ini contoh lain penggunaan warna-warna kromatik pada furniture gitu yang kesannya dingin memang ya. Ketika menggunakan warna putih semua dingin terus bersih gitu, atau sesuatu yang steril gitu. Terus ini adalah penggunaan kita naik turunkan value-nya pada warna. Ini nuansanya biru, tapi yang di sini ada biru tua. Ini birunya mungkin penggunaan kaca-kaca yang berwarna biru, terus selimut seperti pada tempat tidur gitu ya, spray. Nah, ini padu-padan yang itu tadi tergantung dari kesan apa yang mau kita timbulkan gitu. Nah, ini juga perpaduan antara hitam dan putih gitu. Nah, ini yang tadi saya cerita tuh. Ketika warna putih terus ada yang warna-warni, tentu ini akan menimbulkan suasana yang lebih ceria gitu ya, cerah gitu. Akan berbeda ketika kursinya nanti semuanya hitam seperti yang di sini. Atau justru abu-abu gitu, atau putih juga gitu. Nah, nanti kesannya akan berbeda. Dan yang ini adalah ada penggunaan warna netral sebagai jeda gitu di sini. Warna netral adalah warna-warna yang ada di luar lingkaran warna gitu ya. Nah, kelompok warna ini bisa juga berfungsi sebagai jeda visual. Nah, yang dimaksud jeda visual itu ya ini. Jadi ketika mostly backgroundnya putih, terus ada sedikit aksen warna-warni dan dikasih warna abu-abu ini jadi seperti kayak jeglek gitu, sedikit gitu. Ada jeda-jeda sedikit ketika kita sedang menikmati warna-warni ini. Gitu. Apakah ini sesuatu yang tidak baik? Justru ini menimbulkan kesan yang berbeda ya. Jadi dalam desain itu tidak ada baik dan buruk ya, nggak ada salah dan benar. Tergantung dari konsepnya, desainnya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya konsepnya apa, tapi ternyata keluarnya apa, nah itu bisa berarti sesuatu yang salah gitu ya. Tapi kalau memang konsepnya dia pengen tidak terlalu dingin, tapi juga nggak mau terlalu rame, maka digunakanlah penggunaan warna-warna grey di sini. Nah, ini juga, jadi background-nya warna grey, abu-abu, terus ada aksen merah. Perpaduan abu-abu dan merah itu memang menimbulkan kesan tersendiri. Dan menurut saya, antara merah dan abu-abu itu ketika dipadu-padankan itu merupakan dua warna yang sangat sophisticated lah gitu. Saya suka gitu perpaduan merah dan abu-abu gitu. Terus di sini ada permainan warna-warni sedikit gitu ya. Selanjutnya adalah penggunaan tekstur. Nah, tekstur ini juga kalau tidak salah materinya juga sudah disampaikan ya oleh Ibu Sofi. Jadi nanti silakan kalian review lagi. Ini penggunaan tekstur pada furniture, misalnya ini dari sofa. Ini kita lihat kan kain ya, terus ada tekstur yang kasar di sini, anyaman gitu. Sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang monoton, ada sesuatu yang warm gitu, karena warnanya yang warna-warna netral. Nah, ini juga penggunaan tekstur-tekstur pada alur ini ya, ini salur-salur kayu gitu ya, terus pada backgroundnya juga. Begitu pula dengan yang ini ya, ada penggunaan tekstur pada, terlihat kan ini ada teksturnya, ini pasti agak kasar gitu, tapi sekaligus juga kursinya juga mungkin tidak terlalu lembut, tapi juga tidak terlalu keras gitu ya. Ruangan ini berfungsi untuk bersantai. Gitu. Oke, untuk furniture kurang lebih seperti itu. Sebelum saya menjelaskan tentang aksesoris, mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Saya persilahkan.
Halo, masih pada menyimak kan? Sekarang pesertanya udah berapa orang ini? Masih, Bu. Masih ya? Iya, Bu. Bentar, saya cek yang hadir berapa orang sih ini kalian? Oke, kalau gitu saya lanjut ya ke aksesoris. Nah, ini nih ada quote gitu ya. A warm room without accessories would be uninteresting gitu. Sebuah ruangan gitu ya, sehangat apapun kalau nggak ada aksesorisnya itu jadi tidak menarik gitu. Nah, aksesoris lend personality, charm, and individuality to a room. Jadi aksesoris itu memang di situ tuh melambangkan personalitas dari orang yang menggunakan ruangan tersebut. Individual, jadi dia memang sifatnya individual gitu ya. Antara orang yang satu dengan orang yang lain akan berbeda kesukaannya dalam meletakkan aksesoris. Dan memang cara arrangementnya, cara apa yang dia tata di situ itu akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lain. Nah, aksesoris ini bukan sesuatu yang sangat fungsional. Dia nggak punya fungsi-fungsi tertentu, ada juga yang punya fungsi ya. Misalnya kalau jam kan untuk menunjukkan waktu, tapi dia masuk dalam kategori aksesoris. Tapi ada juga yang ya kayak foto-foto gitu kan, sebenarnya kalau nggak pakai foto-foto juga ruangan itu masih tetap bisa berfungsi ya, selama ada furniture-nya. Tapi kalau nggak ada foto-foto juga rasanya tidak lengkap gitu ya. Atau misalnya dengan tanaman, nah sekarang lagi trennya tanaman, orang taruh-taruh tanaman gitu. Nah, mungkin ada kesan lagi yang berbeda. Dan sekali lagi karena ini adalah sesuatu individual, akan berbeda misalnya kalian di rumah nih, antara kamar kalian dengan kamar ibu kalian, atau antara kalian yang menata rumah dengan ibu kalian pasti berbeda. Kalau seorang wanita paling pasti sukanya dikasih foto-foto, memori dengan anak-anaknya gitu ya, atau tanaman. Tapi kalau mungkin kalau kayak ini 10 menit lagi mungkin akan mati, nanti kita join lagi dengan link yang tadi ya. Kalau misalnya nanti mati. Nah, jadi kalau misal saya lanjutkan. Jadi yaitu tadi aksesoris sekali lagi itu sifatnya individualistis gitu, tergantung personality orangnya. Beda lagi kalau misalnya seorang laki-laki gitu ya. Nanti aksesorisnya apa gitu. Akan berbeda gitu ya. Jadi aksesoris di sini merupakan small items that add utility and comfort in a room. Jadi memang item-item kecil yang menambahkan menambahkan kenyamanan gitulah di dalam sebuah ruangan. Nah, aksesoris itu ada yang memang fungsional seperti lampu, ashtray, asbak gitu ya, terus kotak sampah itu bisa jadi aksesoris, jam gitu ya. Tapi ada juga yang bersifat dekoratif. Dekoratif itu misalnya foto, terus lukisan gitu ya, sculpture, patung-patung gitu. Atau koleksi-koleksi kristal yang gitu-gitu itu kan sesuatu yang dekoratif gitu ya. Nah, fungsi dari aksesoris itu emphasize focal point. Jadi menekankan focal point dalam suatu ruangan gitu. Give the room balance, memberikan balance atau keseimbangan pada suatu ruangan. Terus mempertegas bagian foreground dan background gitu ya. Terus mengharmonikan, orchestrate ini ya, mengharmonikan antara warna, patterns, dan tekstur-tekstur yang ada dalam ruangan. Terus juga sebagai ekspresi personal. Jadi aksesoris itu juga berfungsi sebagai ekspresi personal yang tadi ya, karena dia sifatnya individualistis itu. Nah, ini adalah contoh yang emphasize focal point. Emphasize focal point di sini, ini aksesorisnya itu ini ya, lukisan yang besar ini, terus ada tanaman-tanaman. Nah, ketika dengan adanya peletakan lukisan besar ini, maka dia jadi mempertegas focal point-nya itu ruangan ini di mana gitu. Bahwa di sini ada furniture yang saling berhadapan, ada sofa besar saling berhadapan gitu. Nah, ini semakin mempertegas simetris ruangannya. Gitu. Terus selain itu memberikan balancing ya, keseimbangan pada ruangan. Misalnya ini dibalancing dengan adanya peletakan lampu, tanaman di sini ya. Itu tadi sebenarnya kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Dari segi peletakan furniture juga sudah seimbang gitu ya, sudah balance. Nah, tapi dengan adanya peletakan aksesoris yang seperti ini,
ditambah dengan adanya aksesoris ini, cermin yang di tengah ini, jadi mempertegas keseimbangannya gitu. Ini adalah focal point-nya tempat tengahnya ya, titik tengahnya, dan ini balancing kanan kirinya gitu, semakin tegas gitu. Emphasize the foreground or background, mempertegas bagian depan, foreground, depan dan background belakang. Nah ini ada peletakan lukisan gitu. Pada sebuah mungkin ini aula atau masjid gitu ya, ini mungkin musola gitu, karena di sini ada mihrab. Nah dengan mempertegas backgroundnya tuh sebelah sana. Ini area sini juga mempertegas area background dengan adanya ornamen-ornamen lukisan ini. Ini yang tadi orchestrate colors, text patterns and texture. Dia memadu padankan yaitu tadi, karena beragam tekstur ya, terus warna, agak pusing juga sebenarnya lihatnya desainnya. Nah, tujuan dari pemilihan ya, the aim in choosing home design accessories, tujuan untuk pemilihan aksesoris ini adalah yaitu tadi ya, is all about making the right impression, yaitu untuk mengimpresi orang yang berada di ruangan itu gitu loh. Kadang-kadang orang tuh pengen terlihat bisa terlihat personalitinya melalui penataan ruangan pribadi dia gitu. Misalnya dalam sebuah kantor gitu ya, dalam sebuah kantor yang terdiri dari kubikel-kubikel. Nah, tentu antara kubikel yang satu sama kubikel yang lain itu kan berbeda penataan aksesorisnya. Ada yang taruh foto anaknya mungkin, ada yang taruh pernak-pernik kecil-kecil gitu. Ada yang mungkin taruh beberapa koleksi mug-nya gitu ya, atau mungkin dia suka jalan-jalan ke luar negeri, beberapa aksesorisnya berupa oleh-oleh hasil dari dia trip ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah itu kadang-kadang dengan itu tuh melambangkan orang dia tuh ingin terlihat seperti apa oleh orang lain gitu. Dia pengen di situ muncul lah personality dia gitu. Orang bisa membaca dengan perletakan aksesoris di situ. Terus ini different types of accessories tadi ya. Beberapa tipe aksesoris. Nah, selanjutnya adalah contrast in interior design. Nah, untuk perletakan aksesoris itu kita bisa bermain ini tadi. Bisa bermain kontras tadi ya, misalnya pada plain surface, pada bidang yang plain datar, kita berikan seperti ini aksesoris yang ada patternnya gitu, yang ada polanya gitu, yang kotak-kotak lah, garis-garis lah, atau misalnya ini dindingnya polos gitu, tapi diberi ukiran-ukiran gambar dengan figura yang berukir-ukir gitu. Terus atau sebaliknya, ketika pada pattern area kita berikan aksesoris yang plain, yang minimalis gitu, sehingga tidak semakin ramai. Terus ada perpaduan antara shiny and dull. Shiny itu sesuatu yang berkilat gitu ya, berkilau, dan sesuatu yang matte, yang tidak berkilau gitu. Terus ada juga perpaduan soft and hard. Jadi kita padu-padankan seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Nah, macam-macam aksesoris itu apa saja? Nah, bisa buku atau majalah, bisa juga jam ya, clock, jam besar gitu, koleksi-koleksi itu mulai dari pernak-pernik kecil-kecil, kristal-kristal atau apapun lah yang bisa dipajang. Pokoknya intinya yang bisa dipajang, nah itulah aksesoris. Lampu, selain berfungsi sebagai lighting, dia juga bisa sebagai pemanis ruangan ya. Terus mirrors, kaca, pictures, gambar-gambar, foto-foto, lukisan gitu ya, painting, itu masuk ke dalam kategori ini. Terus plants and indoor trees, nah ini yang lagi tren saat ini nih, tanaman-tanaman indoor. Terus sculpture, patung-patung, miscellaneous accessories itu ya yang lain-lainnya, perak-perik yang kecil-kecil lainnya gitu ya. Nah ini contohnya meletakkan buku dan majalah sebagai aksesoris. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di rak ini ada buku yang ditumpuk, di atasnya kasih guci kecil gitu. Nah sebenarnya rak ini isinya aksesoris semua nih. Tapi kalau nggak diisi aksesoris, rak ini pasti kosong. Seperti itu. Nah rak yang di ujung ini juga isinya adalah aksesoris yang merupakan pemanis ruangan. Kalau ini nggak ada, ya sepi juga gitu ya terlihat. Nah begitu pula dengan meja ini. Di sini ditumpuk buku-buku, majalah selain
bagi mereka yang berkunjung bertamu di sini atau mungkin duduk-duduk di sini bisa sambil menikmati buku ini, tapi si buku-buku ini juga berfungsi sebagai pemanis ruangan gitu ya. Nah, selanjutnya clocks. Clocks itu ya jam ya, bisa jam besar seperti ini, standing, atau yang di dinding, yang besar seperti ini. Kalau nggak ada ini gimana ya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Ruangannya masih bisa berfungsi selama masih ada furniture-nya. Tapi ternyata lebih baik gitu ya. Terlihat dari segi estetika juga lebih baik ketika ada diletakkan jam besar. Atau mungkin bisa karena ini sesuatunya dindingnya polos, bisa dikasih aksesorisnya berupa foto-foto kecil-kecil atau gambar gitu ya. Nah, begitu pula dengan ini. Di sini aksesoris di sini ada jam, ada tanaman-tanaman indoor, ini mungkin lampu gitu ya. Dan ini adalah lampu tadi yang berfungsi sebagai aksesoris. Selain sebagai lighting, pencahayaan, tapi lamp ini juga hasil pencahayaannya juga menghasilkan nuansa tertentu pada dinding ini, menciptakan pattern tertentu. Ini tadi ya, lighting yang lamps yang juga berfungsi sebagai aksesoris karena memang kap lampunya itu dia punya pattern dan bentuk desain tertentu. Ini tinggal 1 menit lagi, nanti kalau mati kalian join lagi ya, karena setelah ini saya akan jelaskan sebentar tentang tugas mingguannya. Selanjutnya mirror. Mirror ini juga bisa berfungsi sebagai aksesoris. Selain itu dia juga peletakan cermin pada sebuah ruangan itu akan membuat ruangan tersebut terlihat lebih luas juga tentunya ya. Nah, ini ada penggunaan mirror tadi pada sebuah ruangan, terus pictures, ini gambar-gambar, lukisan, painting, atau foto. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, justru kalau di sini sebenarnya dia tidak hanya menggunakan pictures ya, ada tanaman juga, ada tanaman indoor, di sini ada majalah, terus ada blanket di sini ya, yang disampirkan di kursi. Nah, cushion atau bantal-bantal kecil ini juga merupakan aksesoris sebenarnya. Nah, terus di sini kalian bisa lihat ya, ada tempat-tempat untuk magazine mungkin, atau ini sebenarnya sih fungsinya sih sebagai aksesoris ya. Terus ada mungkin gulungan gambar gitu, tapi ya itu tadi difungsikan sebagai aksesoris atau pelengkap dari ruangan ini. Gitu. Nah, sehingga ruangannya juga terlihat lebih hangat gitu, lebih modern mungkin ya. Terus ada peletakan lampu-lampu yang semacam ini. Nah, ini yang lagi tren saat ini nih, penggunaan plant and trees sebagai aksesoris pada ruangan. Mulai dari yang berupa daun pisang-pisangan ya kayak gini, atau yang digantung di dinding gitu, atau kalau yang sekarang tuh daun-daun yang memang daun-daunan aja ya, apa sih namanya tuh, mulai dari yang kaktus mini, sukulen, sampai yang nah daun yang kayak gini nih, yang janda bolong ya, yang lagi tren gitu. Nah, kalau yang ini adalah penggunaan patung-patung. Dipadu-padankan juga, ini tadi kata saya sukulen tadi ya. Dipadu-padankan dengan penggunaan peletakan tanaman-tanaman indoor. Nah, ini juga penggunaan sculpture tadi ya. Ada patung untuk area yang besar, bisa menggunakan patung yang besar juga. Terus ini di sini ada lighting yang juga berfungsi sebagai aksesoris ya. Ada tanaman indoor. Nah, penggunaan tanaman itu sebenarnya memberikan kehangatan ya, suasananya lebih hangat di dalam ruangan itu, lebih cerah, lebih santai gitu. Nah, kalau yang ini selanjutnya adalah miscellaneous aksesoris. Miscellaneous di sini bisa berupa barang-barang yang memang dia ada gunanya gitu ya. Contohnya ini tangga ini. Ini tangga ini memang dia berguna untuk si pemilik ruangan ini misalnya mau mengambil barang yang lebih tinggi, dia bisa naik tangga ini. Tapi ketika tidak digunakan, si tangga ini juga berfungsi sebagai aksesoris, sekaligus aksesoris gitu ya. Atau ini misalnya, di sini ada
pot-pot besar gitu dengan warna-warna tertentu, dengan warna-warni, terus ini ada gradasi gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin di sini ada fungsinya juga sebagai tempat penyimpanan sesuatu gitu, atau misalnya kalau kita punya di rumah tuh panci-panci gitu ya dengan desain-desain yang unik atau piring-piring. Nah, itu sebenarnya kan ada gunanya untuk makan. Nah, ini kayak baskom-baskom ini mungkin dia ada gunanya juga. Tapi ketika dia tidak sedang digunakan atau sedang disimpan, maka juga bisa berfungsi sekaligus sebagai aksesoris pada ruangan tersebut gitu ya. Nah, ini pada dapur. Nah, pada dapur juga bisa diberi aksesoris. Furniture sudah pasti, di dapur pasti membutuhkan furniture ya. Di sini ada furniture, ada meja yang island ini yang berfungsi sebagai di ujungnya perletakan kompor, berarti untuk memasak juga. Dan ujung satunya lagi adalah ada sittingsnya sebagai tempat untuk makan gitu ya. Lalu aksesoris yang digunakan di sini ada interior plants ya, ada tanaman indoornya. Di bagian belakangnya juga ada ini indoor plants, terus ada penggunaan lampu-lampu gantung yang juga berfungsi selain sebagai lighting, fungsinya juga sebagai aksesoris atau pemanis dari ruangan ini gitu ya. Nah, ini ada interior dapur juga. Selain ada furniture-nya, ada aksesorisnya juga. Ini yang miscellaneous tadi. Mungkin botol-botol ini ada isinya yang berfungsi untuk masak misalnya, atau isinya mungkin saus atau apalah, minyak atau apa. Tapi ketika tidak digunakan, dia juga berfungsi sebagai aksesoris bagi ruangan ini. Buah misalnya, peletakan di sini ada bowl isinya buah. Nah, untuk saat-saat tertentu ketika sedang tidak dikonsumsi ya dia sebagai pelengkap, menegaskan bahwa ya ini dapur gitu ya. Jadi letaknya seperti ini gitu. Nah, kalau yang ini adalah ruang bersantai, penggunaan aksesorisnya ada cushion ini ya, bantal-bantal kursi, terus ada sculpture. Ini juga ya, selain ada ini indoor plants, lighting, lamps ya, yang berfungsi sebagai aksesoris tadi, dipadu-padankan dengan furniture-nya. Ada penggunaan blanket di sini yang disampirkan. Nanti kalian bisa lihat-lihat gitu ya, kira-kira furniture-nya apa, aksesorisnya apa, kesannya seperti apa gitu ya. Nah, how can you unify aksesoris? Bagaimana menyatukan aksesoris tadi? Yaitu bisa melalui color, bisa dari warnanya, dari periodenya, misalnya yang pernak-pernik dari ukir-ukiran dari zaman klasik misalnya, nah, atau zaman yang berbau-bau rokoko gitu bisa disatukan gitu. Terus yang menyatukan apalagi material, terus kesan formal dan informal, dan yang terakhir adalah proporsi. Ini adalah referensi yang saya ambil. Sudah selesai materinya. Kira-kira sebelum saya membahas tugas mingguannya ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Sebelum saya review sekilas tentang tugas yang minggu ininya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya langsung buka Google Classroom ya. Mungkin kalian ada beberapa yang sudah buka ya Google Classroom. Ini ya. Ini. Di pertemuan 11 ya, ada tugas mingguan. Nah, tugasnya kalian cari desain dapur. Seperti yang tadi sudah saya di presentasi saya kan ada beberapa desain gitu ya. Ada desain dapur, cari yang jangan yang ada di presentasi saya tentunya ya. Kalian carilah, kalian browsing kayak googling. Cari desain dapur interior sebuah kitchen gitu ya. Tapi yang bagus ya, bukan di dapurnya di mana gitu yang di kampung atau apa. Tapi yang memang desainnya memang bagus. Ada furniture-nya, ada aksesorisnya.
Nah, nanti berdasarkan desain tersebut, nah kalian coba jelaskan. Dan formatnya dalam satu buah lembar poster aja, ukuran A3 gitu ya. Kalian bikin pakai Corel boleh, atau pakai Photoshop, atau apa, bebas ya. Jadi nanti ada desainnya besar gitu, kalian besar, terus kalian jelaskan di situ. Kira-kira furniture-nya apa saja, yang fungsional di situ apa saja. Nah, penjelasannya aspek yang kalian ulas, aspek ergonominya, terus bagaimana skalanya terhadap ruang, terus warnanya gitu ya. Dan ini boleh kalian lengkapi juga penjelasannya dengan sketsa-sketsa. Misalnya ada furniture-nya gitu ya. Misalnya ini saya coba pakai ilustrasi, ini saya deh. Bentar, saya coba pakai ilustrasi di sini deh. Nah, misalnya ini kan dalam selembar besar gitu ya. A3 aja lah, nggak usah gede-gede. Nah, ini misalnya desain dapur gitu ya, ini judulnya gitu. Analisa furniture dan aksesoris pada desain dapur. Nah, ini misalnya ada gambarnya di sini. Nah, nanti kalian boleh breakdown gitu untuk kalian tarik garis gitu. Nanti kalian ada furniture-nya apa aja, kalian sketsa lagi. Kalian bikin sketsanya kecil-kecil gitu. Terus nanti kalian jelaskan masing-masing dari segi tadi, skala, warna, item-item pokoknya yang ada di mana, yang ada di ini, yang ada di Google Classroom tadi ya. Lalu aksesorisnya apa saja, nanti kalian bisa breakdown. Dan ini dalam format sebuah poster gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di layout yang baik, boleh pakai Corel, boleh pakai apa, bebas lah. Mau pakai digital boleh, tapi untuk layoutannya udah pasti digital ya. Tapi kalau sketsa-sketsa, kalian mau pakai sketsa tangan sendiri, boleh juga. Nanti setelah sketsa kalian foto, kalian masukin di situ, kalian ceplokin aja di apa layout ini juga silahkan gitu ya. Nah, selanjutnya saya balik lagi ke tadi. Jadi yang kalian ulas untuk furniture, aspek ergonominya, ada furniture yang ada di dalam kitchen tadi, skala, warna, nah seperti apa kalian bahas gitu ya. Terus untuk aksesorisnya, berarti cari desain dapur yang ada aksesorisnya juga ya, jangan yang hanya furniture doang gitu. Ini kalian jelaskan roles of aksesorisnya. Jadi peran aksesorisnya apa sih pada ruangan tersebut? Terus aim in choosing aksesoris. Tujuan pemilihan aksesoris kira-kira pada ruangan tersebut itu apa tujuannya? Terus kinds of accessories-nya yang dipakai. Macam-macam aksesorisnya apa saja gitu ya. Jadi formatnya berupa satu lembar poster A3 lengkapi dengan penjabaran dan disertai dengan sketsa-sketsa gitu. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan perihal tugas, perihal materi yang tadi gitu? Halo, masih pada menyimak? Tugas dikumpulkan satu hari sebelum pertemuan minggu depan ya. Jadi waktunya 1 minggu lah kurang lebih. Jadi tugasnya ya, Bu. Kalian nggak usah mendesain, tapi kalian menganalisa desain yang sudah ada gitu. Kalian menganalisa desain yang kalian cari sendiri di internet ya. Silakan kalian googling. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya tutup ya pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya tunggu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.